Mas kita mau kerjasama. Oke, kerjasamanya apa? Kerjasamanya adalah kita mau bilang produk kita irit bahan bakar. Ternyata enggak, itu kita tolak. Nggak bisa, karena tidak sesuai kenyataan. Kita kasih solusi. Om Fitra Eri. Halo Om Dery, terima kasih loh diundang. Ketemu nggak sengaja waktu itu. Waktu itu kita lagi makan di Sop Soto Anen ya. Sop kambing Anen. Wah itu juara. Di Fatmawati nggak sengaja lagi bareng sama Om Fido tuh satu lagi kita berdua. Iya. Colek-colekan. Om Fitra Eri belum pernah mampir kayak kasih solusi. Temannya Ridwan Hanif udah. majuin deh udah. Langsung kita ngobrol. Oh Ridwan udah kesini? Udah. Kapan dia kesini? Aduh berapa bulan yang lalu ya? Masih kantor lama ya? Masih kantor Tim lama. kasih solusi yang ke Klaten apa Ridwan yang kesini? Ridwan kesini. Tumben. Tumben mau dia ya. Pas lagi di sini makanya akhirnya nyambung ngobrol kita culik ke sini. Iya dia biasanya di Klaten terus Iya, kan? Baru tahu. kalau mau ngurusin bajainya itu baru dia ke Jakarta. Iya betul. Nah sekarang mampir ke sini nih pas banget. Nggak jauh-jauh kita sebenarnya mau cari tahu ya. Kalau generasi Gen Z atau generasi sekarang tahunya kan reviewer mobil apa segala macam. Saya alhamdulillah milenial jadi tahu Om Fitra Eri dulunya pembalap, sekarang review mobil dan seterusnya otomotif lah ya. Cuma mungkin pertanyaannya simpel, cuma jangan jawab dulu ya. Apakah memang harus monetisasinya seputar otomotif? Misal bisnisnya showroom, apalagi sih biasanya kalau otomotif tuh jual beli Parts mobil, merek brand mobil itu sendiri, detailing, detailing. nggak jauh-jauh ya. Iya. Apalagi tuh, udah itu aja. Banyak lah industri pendukung otomotif itu banyak sekali. Terus abis itu kondisinya dibalik nih misalnya. Apakah memang orang-orang yang kayak saya misalnya nggak ngerti mobil dalam arti sesungguhnya? Saya aja beli race aja gara-gara istri saya dan saya nonton berdua Om Fitra Eri yang warna putih itu. Iya. Gua ambil nih kayaknya race nih buat jalan-jalan lucu. Sekarang gue udah jual lagi. Kenapa emang? Nggak bagus? Enggak, kebetulan Endorse-nya udah agak habis? enggak ada endorse, enggak. itu enggak ada endorse Oh, iya, sama bener, sekali. bener. Kebetulan overlapping sama kebutuhan mobil yang lain. Dulu waktu itu beli itu karena itu salah satu mobil pertama di kelasnya yang dia punya fitur radar. Dan penasaran banget kayak gimana fitur radar di mobil yang harganya terjangkau seperti itu dan bentuknya juga keren kan, bentuknya keren, bensinnya irit udah. Oh irit banget. Beli parah. begitu rasa penasarannya udah hilang, ternyata wah kok daya guna mobil ini overlapping sama mobil yang lain nih. Ya udah satu dijual deh. Jual aja udah gitu Iya. ya. Waduh keren ya. Dan masih yang bikin gue penasaran gini Om. Kan orang tahunya kan mobil banyak banget. Ya kan, apakah memang itu yang dipinjemin sama si brandnya? Nanti kita kupas ya. Iya. Atau memang, iya tadi ujung-ujungnya apa sih income itu dari mana sih dan seterusnya gitu loh. Apakah memang beli sendiri buat review atau mungkin Jadi kita ngumpulin pertanyaan dulu nih sekarang ya. Oke ya. Dari awal ya. Oke. Kita bahas ya. Oke. Mungkin bisa singgung mengenai karir awalnya dari pembalap tuh gimana ceritanya saya sampai ke review gitu mah. Oke, kalau Gimana? balap tuh saya pertama kali tuh nggak nganggep itu karir karena itu hobi cita-cita dari kecil dulu. Oke. Kecil dulu sering dibawa ayah nonton balapan. Keren ya. Dari kecil memang suka mobil dan balapan tuh kalau buat kita penyuka mobil tuh kayak keren banget gitu. Menguji ketahanan mobil, menguji ketahanan pembalap dan Laki lah ya. ngebut dan laki banget gitu. Siapa yang bisa di depan dia yang menang gitu. Oke. Cuman karena orang tua bukan pembalap jadi saya baru mulai balap itu tahun 99. Oke. Waktu itu udah umur 25. Waktu itu udah umur 25 dan itu pakai tabungan sendiri, cari balap yang paling murah semua. Nah, itu sebenarnya hanya memuaskan cita-cita masa kecil. Dan saya juga nggak nyangka ternyata dari iseng-iseng bisa sekarang malah jadi pembalap profesional sampai 20 tahun lebih. Nah, tapi kalau reviewer itu karena uang saya habis buat balapan. Lah emang nggak ada duitnya? Lah kan pakai duit tabungan baru lulus kuliah dan balapan tuh mahal dan akhirnya nggak bisa nggak kerja, kita harus kerja. Cuman saya kerja harus yang di bidang otomotif karena saya suka otomotif. Oke. Waktu itu tapi nggak mau jadi sales soalnya nggak bisa ngejual sesuatu. Saya tuh orangnya nggak gampang untuk langsung akrab dengan orang lain. Oke. Nah, akhirnya kerja apa di pabrik nggak mau, bosen. Dulu waktu kuliah Kuliah di mana? kuliah di UI Teknik Mesin. Oh karena dorongan orang tua.
Enggak juga, karena saya memang suka mobil, jadi saya pilih teknik mesin. Dan memang saya pilih teknik mesin ya, kebetulan waktu itu kalau pilih negeri saya pilih yang UI, alhamdulillah keterima UMPTN waktu itu. Oh, bukan karena visi misinya bisa jual ijazah. Enggak, enggak lah. Kalau dulu, kan kalau begitu. iya Kan saya lihat. lagi rame kan Dulu mungkin ijazah itu penting ya, karena Iya. karena dulu itu orang nggak tahu kualifikasi kita, hanya lihat dari ijazah. Dan kita kalau mau jadi seseorang yang sukses, biasanya kita harus bergabung dulu dengan sebuah perusahaan atau sebuah institusi, dan mereka akan lihat kualifikasi kita dari ijazah. Kalau sekarang saya sering bilang ke saudara-saudara saya, ke teman-teman saya, gelar itu tidak sepenting di zaman dulu. Sekarang itu dengan sosial media, dengan internet, semua kita bisa memberitahukan ke masyarakat luas apa yang kita bisa, apa kehebatan kita tanpa perlu ijazah. Bahkan sekarang banyak sekali orang yang tidak punya ijazah apapun, tapi dia punya skill yang lebih berguna untuk perusahaan itu, dia bisa lebih sukses daripada yang punya sekedar ijazah. Oke, taunya dari mana? Mungkin value itu gara sosial media itu ya. Sosial media. Kalau dulu hanya mouth by mouth gitu kan, dari mulut ke mulut. Tapi kalau sekarang bukan hanya dari mulut ke mulut, orang si ini bagus, terus dicek sosial medianya. Oh iya ya. Jadi bisa track record kita tuh terrekam semua. Oh, tuh catat tuh. Berarti beda sekarang sama dulu. Soalnya anak sekarang kemarin lagi rame, tahu juga Om ya. Tahu yang kemarin dia. Ya, Iya, heboh maksudnya tuh itu komentar yang sangat tidak bijaksana lah. Kenapa harus dia yang diterima? Kenapa Yang PT PAL itu yang loh. STM yang diterima, bukan dia yang diterima? Karena ijazah nggak berguna untuk dunia kerja. Yang berguna itu adalah skillnya. Karena ijazah itu tidak menjamin skill seseorang. Itu hanya memberitahu bahwa orang itu sudah diberikan edukasi tentang hal ini, sudah lulus. Tapi apakah bisa diaplikasikan ke dunia kerja sesuai yang dia apply kerjaannya? Belum kan tentu. Itu belum tentu. Oke. Dari kampus UI lulus, Nah, pilihnya balik kerja. lagi. Oke. Pilihnya balap dulu. Oh, habis balap lulus. dulu ya? Karena itu cita-cita. Akhirnya uangnya nggak cukup. Terus udah kerja apa ya? Akhirnya ketemu di satu tabloid otomotif waktu itu, ada lowongan jadi reporter, Oke. jadi wartawan. Wartawan apa nih? Wartawan di bidang otomotif. Pas dong. Saya nggak ngerti wartawan itu apa. Saya cuma ngerti dunia teknik mesin, dunia otomotif. Wartawan tuh apa ya? Ya udah deh, kita ini aja, kita apply aja. Ternyata kita disuruh meliput sesuatu, belajar tentang sesuatu, kemudian nulis artikel. Dan di situ 3 bulan pertama saya mau keluar. Gara-gara? Saya kuliah teknik mesin, kenapa sekarang jadi belajar nulis? Padahal dulu pas di sekolah namanya pelajaran mengarang, bahasa Indonesia paling malas gitu kan. Tiba-tiba disuruh nulis. Tapi terus abis itu saya lihat, ini dunia yang sangat menarik ya, dunia jurnalistik ini. Karena kita selalu ketemu orang baru, selalu ketemu hal-hal baru, ilmu baru. Dan akhirnya udah saya jadi jurnalis di sport otomotif waktu itu, karena saya ada background balap. Jadi saya nulis tentang balap mobil. Sampai di tahun 2003 saya dipindahkan ke satu majalah yang itu khusus mereview mobil. Apa itu dulu apa ya? Auto Build namanya. Oh iya, sama satu lagi tuh warna merah tuh, fontnya miring. Autocar. Autocar ya? Itu tapi beda grup. Kebetulan beda ya? di media saya itu Auto Build. Oke. Nah, dari situ saya merasa bahwa wah ini pas banget ya. Saya diberikan pendidikan teknik mesin, kemudian saya mengerti tentang otomotif, dan tiba-tiba saya bisa nulis sesuatu tentang mobil, di mana itu bisa membantu orang membuat keputusan sebelum dia beli mobil. Keren. Dan akhirnya itulah yang saya jalanin sampai sekarang. Cuman beda aja, kalau dulu bentuknya Tulisan koran gitu ya. Kalau sekarang bentuknya visual. Oke. Tapi waktu itu pernah mengukur nggak bahwa ini yang menjanjikan secara uang? Enggak. Jadi gini. Karena ya 14 tahun saya jadi jurnalis. 14 tahun saya jadi jurnalis, tidak ada bisnis apapun, dan gaji ya UMR lebih sedikit lah. Dan itu saya sudah ngerasa happy. Karena saya nggak pernah berpikir untuk saya mau kaya dari dunia otomotif. Saya mau dapat uang banyak dari dunia otomotif. Oke, kalau misalnya banyak rezeki, banyak uang, alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuannya. Karena waktu itu saya merasa sebagai orang yang paling beruntung di dunia dengan gaji cuma UMR lebih sedikit. Karena saya bisa mereview mobil. Saya bisa punya akses ke mobil apapun yang
sebenarnya itu cuma impian saya, tapi saya bisa pinjam, saya bisa review. Orang lain mungkin ganti mobil setahun sekali, saya 4 hari sekali ganti mobil. Meskipun nggak milik kita. Nggak milik kita. Kan Nggak apa-apa. menikmati tidak harus memiliki. Aduh. Mobil ya. Mobil ya. Bukan friends with benefit ya. Nah, di situ saya ngerasa bahwa ini kerjaan saya. Kenapa saya ngerasa ini kerjaan saya? Karena saya nggak butuh uang untuk membuat saya bahagia di dunia ini. Tapi nyatanya kan ujung-ujungnya kan buat hidup kan uang juga, Om. Tapi itu bukan tujuan saya dari awal. Karena belum nikah kali. Uang yang penting cukup kalau buat saya. Oke. Saya nggak kesusahan. Saya nggak kesusahan cari beli makan. Saya nggak kesusahan untuk tempat tinggal. Saya nggak punya utang gitu. Yang penting cukup. Maksudnya tidak perlu berlebih pada saat itu. Tidak perlu berlebih. Oke. Saya pun sudah merasa sebagai orang yang paling beruntung di dunia waktu itu. Karena saya tanamkan mindset. Oke, orang boleh punya uang miliaran, triliunan. Nggak mungkin dia 4 hari sekali beli mobil, nyoba mobil ini, mobil ini gitu. Sedangkan saya berpikir kalau nanti saya punya uang banyak, saya rezekinya banyak, nanti uangnya kepake juga buat beli mobil juga, saya pikir gitu. Nah sekarang saya nggak perlu ngeluarin uang, saya bisa punya akses ke mobil-mobil itu, dan yang paling penting, yang paling bikin saya senang, saya bisa ngebantu orang, ngasih tahu apa kelebihannya mobil itu. Apa kekurangan. Makanya saya bertahan 14 tahun, dan bahkan saya berpikir waktu itu udah saya sampai pensiun aja di situ dengan gaji minimal pun nggak apa-apa, karena menurut saya ini udah pekerjaan yang saya nyaman, dan saya rasa saya ada gunanya juga buat orang lain gitu kan. Uang tuh jadi nomor sekian gitu nggak di pikiran saya. Wah, guys, ini baru awal ini aja saya udah menangkap dari Om Fitra Eri ini gini. Ketika kita melakukan sesuatu atau menjalankan sesuatu, itu minimal berangkat dari rasa cinta dulu ya. Suka dulu ya, mendalami. Nanti akan ngikut tuh semuanya tuh. Iya, jadi gini. Iya kan? Yang pertama, sebisa mungkin kita kerjakan apa yang kita cintai. Oke. Kebetulan saya mencintai dunia otomotif, saya kerjakan. Dan setelah kita mengerjakan, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan dengan cara kita menambah skill di bidang itu. Percuma kita hanya melakukan yang kita suka, tapi kita tidak menambah skill di situ. Oke. Nah, ini menarik ya. Kalau sekarang fenomenal anak-anak generasi sekarang, bela-belain gara-gara ngeliat temannya kerja di Tokopedia, Gojek, Shopee, Grab, pokoknya startup tech company lah. Bodoh amat deh, gue nggak suka bidangnya, bela-belain. Bahkan mereka bikin apa tuh, Dim? Day of my life, apa sih? Nah, artinya motivasinya apa? Iya, karena biar dipandang keren gue artinya pakai lanyard. Tapi duitnya gede, Om. Startup. Oke. Jadi mereka ngejar gengsi atau ngejar uang? Pasti uang lah ujung-ujungnya. Oke. Uang, kalau hanya uang yang dikejar, uang tuh nggak ada habisnya. Semakin banyak uang, semakin gaya hidup kita. Kalau memang tujuan kita hanya uang ya, begitu uang kita banyak, kita akan spend lebih banyak. Ketika uang makin banyak lagi, kita akan spend lebih banyak lagi. Dan itu nggak ada ujungnya. Sampai suatu waktu ketika kita tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu lagi, kita susah menurunkan gaya hidup kita juga. Dan hidup itu tidak akan bermakna terlalu indah kalau hanya uang. Karena uang itu nggak ada ujungnya. Iya, benar. Dan selalu sekaya apapun kita, ada lagi yang di atas kita. Pasti lagi. Banyak sekali, maksudnya ini semoga nggak terjadi ke kita ya. Banyak sekali orang yang seumur hidupnya itu kerjanya memang mengejar uang. Sebenarnya uangnya itu sudah cukup, tapi dia merasa kurang cukup. Dikejar lagi, menambah stres. Dan akhirnya ketika uangnya sudah banyak, dia tidak sehat untuk menikmati uang itu. Karena pengorbanan dari kerja keras dan stres yang dia lakukan untuk mengejar uang tersebut. Meskipun dia punya disclaimer bahwa ada self reward. Self reward itu kan ketika orang butuh self reward, artinya dia melakukan sesuatu yang berat untuk mendapatkan hal itu. Makanya dia butuh self reward. Wah, gue stres cari uang. Oke, gue butuh self reward. Dengar tuh. Kalau orang yang mencari rezekinya dengan tidak ngoyo, dengan tidak stres berlebihan, dia nggak berpikir yang namanya self reward. Yang dia kerjakan itu adalah self rewardnya dia. Ini harus dipotong nih untuk postingan TikTok nih. Gue demen nih, ini bagus nih untuk nasihat. Bener nih nasihat buat kita-kita yang muda-muda begitu tuh. Ya kan, healing, self reward lah. Berarti jangan-jangan ada yang salah sama kerjaan Anda. Ya, tapi kita juga harus fair ya. Maksudnya nggak semua orang bisa punya pekerjaan di passionnya.
Untung gue passionnya otomotif. Untung gue didukung dengan pendidikan yang sesuai. Untung gue juga didukung dengan gue keterima sebagai jurnalis di awal. Tapi bayangin misalnya passion gue main gitar. Terus gimana? Tapi gue nggak bisa main gitar. Tapi passion. Terus gimana? Ya gue nggak akan kemana-mana. Nah, ada saudara-saudara kita yang mereka punya passion A, tapi punya skill di B. Nah loh, banyak tuh. Nah, artinya kita tuh harus punya self-assessment yang fair ke diri kita. Kita benar-benar punya skill nggak di passion kita? Kalau kita punya skill, kejarlah kerjaan di passion kita. Kalau kita nggak punya skill, kita nggak punya talent sama sekali di bidang yang kita passion, ya udah passion itu jadikan hobi aja. Cuma kalau nggak ngasilin duit gimana ya? Ya hobi emang nggak perlu ngasilin duit. Kita Kan ada yang bilang. hasilkanlah duit di tempat yang kita skillnya memang baik. Oke. Terus kalau ada yang bilang bahwa enaknya hobi aja dibayar. Iya Tahu ya? Itu nggak semua orang bisa seperti itu. Untung saya hobinya otomotif, saya bilang. Makanya bisa dibayar. Coba hobinya. kalau hobi saya musik, tapi saya nggak bisa main musik. Iya, ya banyak juga sih ya. Orang suka nonton bola, komentar-komentar ya, tapi pas main bola di lapangan saya lihat teman-teman saya main futsalnya berantakan tuh. Tapi kalau orang udah punya passion, itu sebenarnya sudah modal 50%. Karena dia sangat gampang untuk menambah skill di bidang itu kalau dia udah passion. Kalau kita udah suka, kita lebih gampang belajar dan menjadi yang terbaik di situ. Oh, Masya Allah. Oke, berarti nggak bisa dong kalau passion saya nih misalnya suka ngeliatin otomotif. Tapi nggak nyampe 50%. Tapi pengen buka bisnis otomotif. Untungnya tidak sesulit musik. Masa iya? Musik butuh talent, otomotif butuh ketekunan belajar aja. Kalau udah suka, belajar otomotif tuh gampang di internet. Kalau mau jadi pembalap beda lagi. Oh, ini beda jurusan nih ya? Beda. Kalau jadi pembalap butuh talent, koordinasi motorik. Tapi kalau cuma suka otomotif, pengen berkarya di otomotif tuh bisa dipelajari. Nah, coba kita main Matrix nih Om. Matrixnya gini, kan kalau istilahnya ibaratnya ada yang bilang bisa bawa motor manual, udah pasti bisa bawa motor matic, tapi bawa motor matic belum tentu bisa bawa motor manual. Iya, kurang lebih begitu lah ya. Kurang lebih nah, gitu. kalau tadi pembalap sama otomotif, apakah pembalap udah pasti bisa buka bisnis otomotif, tapi kalau otomotif belum tentu bisa jadi pembalap? Enggak. Gimana? Dua-duanya itu di bidang yang sama, otomotif, tapi membutuhkan skill yang sangat berbeda. Oh, jadi nggak langsung mentang-mentang pembalap udah pasti bisa bisnis otomotif atau konten review dan seterusnya? Enggak. Banyak sekali pembalap yang hebat sekali di dunia balap. Mereka bisa mengendarai mobil sekencang mungkin, bisa menang balapan, tapi mereka tidak bisa misalnya mereview mobil, membuat artikel, atau mengulas tentang otomotif. Karena memang skill mereka hanya mengemudi itu. Banyak juga jurnalis yang mereka piawai dalam pengetahuan otomotif, bahkan piawai dalam teori balap pun mereka piawai. Tapi begitu mereka di balik setir, mereka nggak bisa karena koordinasi motoriknya tidak sebaik pembalap profesional gitu ya. Oke. Nah, jadi kita tuh penting sekali untuk kita tahu diri kita sendiri tuh di mana minat kita dan di mana talent serta skill kita. Kira-kira kalau kita belajar masih bisa ngejar nggak ke situ? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksain. Kalau nggak bisa, ya jadi ini tuh hobi aja. Oke. Bukan berarti nggak bisa sama sekali. Misalnya saya suka balap. Saya dulu nggak tahu pertama kali masuk balap itu apakah saya bisa bagus di dunia balap apa enggak. Kalau dari awal itu saya cuma kalah terus, mungkin saya nggak akan terlalu ngoyo untuk ngejar di dunia balap. Balap nanti aja deh, saya kerja dulu. Nanti kalau ada duit ya saya sisihin dikit buat nyoba-nyoba balapan jadi hobi aja gitu. Tapi gara-gara pernah menang, ternyata ini nih. Iya. Oh, ternyata gue punya gift nih gitu ya. Bukan gift. Bukan. Nah, ternyata oke lah. Ternyata gue bisa, ya benar juga sih, gift juga deh, ada talentnya juga. Oh ternyata gue bisa ya di sini ya. Oke, gue dalemin. Karena pernah juga dulu ngejar ke sesuatu hal gitu kan, setelah dicoba-coba, kok kayaknya nggak ini ya. Dulu waktu SMP, passionnya tenis meja. Oke. Sampai minta ke orang tua dibeliin meja, tenis meja. Harus raportnya bagus dulu baru dibeliin tenis meja. Udah raportnya bagus, dibeliin meja, tenis meja, main terus sama teman-teman karena latihan terus, akhirnya sampai jadi juara RT waktu itu. Sampai kepedean ikut kejuaraan nasional. Langsung 2 set menang, lawan gue yang menang. Dan itu gue cuma dapat nilai 1 atau 2. Baru gue lihat, oh iya,
gue ngerasa diri gue jago di bidang itu dan gue senang di bidang itu, tapi gue harus realistis. Ternyata talent gue bukan di situ. Ini kalau ngomongin talent artinya nggak usah sebut nama ya, ntar jadi gibah nih. Apa tuh? Banyak youtuber menurut Om Fitra Eri kan bisa dibilang senior ya. Ada nggak kira-kira mereka menjadi reviewer, tapi kelihatannya nih nggak punya talent? Nah, Apa tolak ukur atau indikatornya hanya sebenarnya hanya reviewer hanya viewersnya doang? reviewer itu sebenarnya nggak terlalu butuh talent. Masa sih? Enggak, Lah kan kita harus tahu ini namanya apa. itu kan bisa dipelajari. Talent Memang itu, AI. talent itu tuh kan adalah sesuatu yang dimiliki diri kita, kelebihan yang dimiliki diri kita, yang itu mendukung pekerjaan kita. Oke lah, kalau reviewer mungkin kita akan terbantu kalau misalnya kita punya talent memori yang kuat. Ya iya. Kemudian, tapi yang lainnya tuh sebenarnya bisa dipelajari. Kita mau bisa mempelajari mobil, kita bisa mempelajari bagaimana mobil bekerja, Oke. kita bisa mempelajari bagaimana cara ngomong di depan kamera. Tapi responsifnya kayaknya beda kali ya. Ketika misalnya ada satu yang kita lagi nge-review terus tiba-tiba kita ngeliat sesuatu, gue juga bingung ya. Contohnya gimana karena memang bukan bidang gue di Nah, otomotif. Tapi kalau gini misalnya ngeliat kanan, sebentar, ini biasanya kalau yang mau bilang lain kan Ah. kan Om Fitairi kan suka begitu ya guys ya, setuju nggak? Jadi tiba-tiba lagi ngapain Iya. terus keinget, Iya. loh sebentar ini tuh yang di sini, Nah, yang itu gimana ya? yang Sense of itunya kalau loh. menurut gue, yang gue capai di balap itu mungkin sebagian besar karena ada talent, mungkin koordinasi motorik gue Iya bagus. kali ya. Tapi untuk reviewer, menurut gue yang gue capai sekarang ini bukan karena talent. Satu, karena passion gue. Kedua, karena pendidikan gue. Ketiga, karena karir jurnalistik gue. Oh iya nyampur tuh teknik otomotif, jurnalistik berarti kan ada Jurnalis kan kepiawaan gimana cara menggali. kita menyampaikan apa yang ada di kepala Pembaca? ke pembaca atau viewer. Sama penonton. Iya. Oh. Dan itu kan dipelajari semua. Lah, terus yang lainnya yang banyak bersinar juga di YouTube itu mereka belum Mereka tentu kan? luar biasa. Mereka tapi backgroundnya lebih belum- hebat dari saya menurut saya. Insya Allah, Karena insya Allah. karena kalau gue Oh. memang belajar jurnalistik. Kalau mereka kan otodidak semuanya. Oh, poinnya itu. Iya. Kok bisa sampai ke titik ini Iya. padahal mereka otodidak. Iya, mereka Oh. otodidak. Sedangkan gue kan walaupun tidak disengaja, gue belajar jurnalistik selama 14 tahun. Oh, itu yang mahal Belajar itu. teknik mesin selama 5 tahun. Dan itu membantu sekali pada saat mereview mobil. Karena satu, gue tahu apa isi di dalam mobil ini, apa teknologi barunya, apa pengembangannya mobil ini dibanding sebelumnya. Dan gue juga tahu bagaimana cara menyampaikan itu ke Ini yang mahal. viewer. Pantesan brandnya banyak ya. Tapi pernah lihat nggak satu YouTuber yang memang ternyata dia harusnya nggak gini, ada kepekaan dalam hal itu? Ada ya? ada. Siapapun itulah pokoknya. Iya, Oke. pasti kan kita juga ngelihat yang lain. Jadi kalau gue ngelihat YouTuber yang lain atau otomotif lah misalnya, gue selalu lihat di mana dia bagusnya, di mana yang dia itu masih bisa improve. Nah ini pelajaran buat teman-teman sekarang yang mau jadi reviewer mobil atau otomotif apa segala macam. Kesalahannya dan kegagalannya yang harus diubah tuh dari sisi mana biasanya? Yang harus dihindarin buat para konten kreator itu? Yang satu adalah bias ya. Bias itu karena kita mereview mobil, jadi kita harus fair. Biasa itu gimana? Bias itu kita terlalu terpukau dengan mobilnya sampai kita melupakan apa kelemahan mobil itu. Oh itu salah tuh. Loh, nggak boleh dong. Oh subjektif. Itu ibaratnya kita lagi cari jodoh, terpukau dengan kecantikannya wanita itu sampai buta dengan kelemahannya gitu. Nanti 5 tahun pertama baru Anda menemukan sisi keborokan. Nah, sama kedua yang kesalahan yang sering dilakukan adalah tidak melakukan riset sebelum melakukan review. Cara Langsung risetnya? mobil di depan, langsung kita review apa yang kita lihat dengan mata. Padahal banyak sekali dari mobil itu yang bisa disampaikan yang tidak terlihat oleh mata. Hah? Caranya gimana? Misalnya ada mobil baru, kita ngelihat, oh mobil ini bentuknya bagus, lampunya LED, bannya 17 inci, pintunya ada 4, transmisinya manual, itu kan terlihat semua. Iya. Tapi kalau kita melakukan riset, mungkin kita akan menemukan hal-hal baru. Misalnya, mobil ini menggunakan platform, di dalamnya menggunakan platform yang berbeda. Yang ini lebih rigid, titik kelasnya lebih banyak. Dan itu akan memberikan efek bla 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 bla. Nah, itu hanya bisa didapatkan dengan riset.
Jadi kalau yang orang lihat gue di depan mobil langsung nge-review lancar gitu. Padahal enggak. Padahal sebelumnya belajar dulu tentang mobil itu. Berapa lama? Ya nggak terlalu lama sih. Makin lama kita di pekerjaan ini makin cepat kita. Karena kita bisa langsung ambil yang inti-intinya gitu ya. Kadang-kadang kalau butuh cepat banget cuma setengah jam kita pelajarin, itu jauh lebih baik daripada tidak mempelajari sama sekali. Oh, ternyata banyak ketahuannya ketika mereka langsung terjun langsung ya? Iya. Oh, Nah, tidak melakukan riset itu yang agak membuat reviewnya itu jadi kurang nih, mestinya tuh dia ngasih tahu yang ini gitu ya. Bisa nggak nyontek? Nyontek dalam artian gini, oh Om Fitra Airi udah bikin nih. Oke siap, kalau gitu berarti gue bikin samain kayak gitu tapi Bisa. versi gue. Bisa. Bisa Tapi dong. kan namanya nyontek artinya tayangnya belakangan. Oh iya deh. Wah, ini mahal-mahal semua nih insightnya nih. Ini kalau pelatihan nih 10 juta per jam nih kayaknya nih. Kalau mau nyontek jangan cuma nyontek. Kalau nyontek dan sama persis kita pasti kalah karena udah kontennya sama, keluarnya belakangan. Kalau udah mau nyontek bikinlah jadi lebih bagus dari yang dicontek itu. Keren. Iya juga ya. Nyontek pasti belakangan. Yang Iya. lo contek kan udah tayang duluan. Iya. Dan lo bisa potensi bahwa nggak kena views gara-gara Iya. orang udah lari ke sini. Iya. Yang kedua akan mudah dibully juga. Lah kan sama gitu Nah, ya. lo tahu nggak yang gue lakukan ketika gue mau mereview sebuah mobil yang kebetulan gue telat deh. Orang-orang lain sudah mereview nih, Ah, itu? reviewer lain. Itu gimana? Tahu yang gue lakukan apa? Terus? Gue tidak menonton review mereka. Karena gue pengen itu tetap terasa original. Oh, takutnya malah jadinya ke distract sama Ke distract sama Mereka-mereka. penilaian orang lain gitu ya. Gue Oh. melakukan riset sendiri, gue bikin sendiri. Nanti setelah video gue tayang baru gue nonton yang konten orang lain. Loh, taunya mereka udah gara-gara thumbnails-nya ya beredar ya. Gara-gara thumbnail. Oh, Kan kalau beredar. belum diklik kan belum dibuka. Iya. Gue tergoda sekali untuk ngebuka, pengen denger mereka ngebahas apa, tapi gue memilih enggak. Nah, terus taunya gini, sering terjadi kayak begitu ujung-ujungnya kok dia lebih keren ya? Iya, itu nanti masukan buat gue. Oh, bener, jadi nggak terlena. Jadi gue akan mengerjakan sesuatu yang original dulu. Gue terbiasa mengerjakan sesuatu itu yang memang hasil pikiran gue. Gue nggak pengen terpengaruh oleh orang lain, baik itu terpengaruh jadi benar atau terpengaruh jadi salah. Gue pengen ngerjain versi gue dulu nih. Abis itu baru gue bandingin sama orang lain. Nah, dibandingin itu, oke, gue lebih lengkap di sini. Oh iya, dia lengkap di sini ya. Oh oke, gue salah nih. Artinya gue kesalahannya di mana? Oh, di risetnya gue kurang ini. Nah, itu jadi masukan gue lagi buat konten berikutnya. Oh. Kalau gue terbiasa nyontek, gue akan kehilangan kepercayaan diri ketika gue harus bikin sesuatu yang original. Ay, ya keren. Iya juga ya. Dan mereka pasti banyak yang nyontek, pasti. Itu kan cara mereka masing-masing. Iya. Cara mereka masing-masing. Ya maksudnya nggak harus di otomotif ya, maksudnya Iya. di manapun gitu ya. Iya. Cuma kalau memang ada juga yang istilah amati tiru modifikasi, klasik itu. tuh, ya kan? Iya. Nah, modifikasi harus bener, jangan amati tiru plek-tiplek ya. Iya itu. Kalau amati tiru ketiplek ya udah pasti kita kalah. Amati tiru modifikasi. Itu sah-sah aja kok. Oke, rata-rata reviewer tuh juga kayak kejar-kejaran juga nggak sih, misalnya gini. Oke, kita pengen jadi yang pertama, pengen jadi perdana yang Pasti. review ini, pasti kan? Pasti. Tapi kalau ternyata market lagi nggak butuh itu, Nah, contoh kita sibuk nih, buat kesini, taunya market lagi butuhnya demand-nya tuh ngarah ke listrik. iya. Nah, itu Nah, gimana? Gagal dong kita. Itu di dunia jurnalistik kita pelajari juga tuh. Mana prioritas yang harus kita dahulukan. Wah, berat tuh. Iya. Nah, itu ada sense-nya, sense of journalism itu tuh Iya. di situ. Heeh. Mana yang sebenarnya dibutuhkan orang cepat. Kita cuma punya tenaga terbatas. Kita mau dulukan konten A apa konten B nih. Kita nggak bisa kerjain dua-duanya Nggak karena bisa. resource kita terbatas. Nah, itu kita cek satu-satu urgensinya dari masing-masing itu. Pernah gagal di situ. Ya pernah. Itu kan Contoh misalnya ngambil ini taunya taunya ternyata orang lebih ke arah sana. misalnya ya. ada 10 nih, Iya. 8 taunya review mobil. Iya. Lah, ngarahnya ke sini Iya, semua. Iya. Terus gimana? Ngejar juga itu. Ya udah, akhirnya ternyata orang ke sana ya. Oke, kita kerjakan, tapi karena orang lain sudah duluan, kita buat yang ini lebih dalam. Yang tidak bisa didapatkan di sana. Oh, triknya begitu Selalu ya. ada cara, bukan trik sih, itu Bukan selalu ada cara. Kita bisa pilih dua tuh kalau di dunia jurnalistik. Kita mau jadi yang paling cepat atau kita mau jadi yang paling lengkap. Paling bagus kalau kita bisa paling cepat dan paling lengkap. Oh, berat. Tapi berat. Berat, Bos. Nih, misalnya launching mobil, ada ratusan jurnalis di situ. Kita harus pilih. Kita mau cepat duluan, apa kita mau belakangan tapi dalam.
Kalau mobilnya begitu menarik minat orang, kita harus kejar kita duluan. Tapi duluan udah pasti menang daripada lengkap. Iya. Oh iya? Sayangnya kalau di dunia, Emang iya? iya, Loh, ada kecelakaan pesawat. Berita apapun tentang kecelakaan pesawat itu akan dibaca dulu ketimbang yang nunggu seminggu sampai lengkap semua datanya. oh iya. Cuma kan kalau dia nggak puas gimana? Kalau nggak puas dia akan cari yang lain lagi. Tapi minimal kita dapat. Tapi minimal kita dapat hype-nya pertama. Nah, bagaimana cara kita menyajikan yang paling cepat dan selengkap mungkin di waktu yang terbatas itu. Ngeri ya. Dunia otomotif itu karena ya bener sih mau mobil. Sama kayak Skincare kayaknya enggak kali Om. Skincare Skincare. enggak kayaknya, beda bidang kan. Iya beda bidang. Tapi kalau bidang yang menarik minat banyak orang itu pasti akan coba duluan untuk beda. bisa menyajikan itu. Kalau skincare kan ujung-ujung sama-sama aja tuh, misalnya ya retinol lagi keluar lagi itu. Kalau ini kan mobil kan yang benar-benar up to date kan. Betul. Nah makanya kita review mobil itu kan ada pas mobil itu baru launching itu namanya kita first impression. Jadi benar-benar impresi pertama aja. Itu kuncinya memang harus cepat. Karena orang butuh informasi tentang mobil itu. Tapi nanti ada saatnya mobil itu dipinjamkan ke kita selama seminggu buat kita tes. Nah disitulah yang kita harus lengkap. Oh nggak redundant tuh, nggak ngulang lagi tuh. Enggak. Meskipun mobil yang sama, tipe yang sama. Enggak. Oh. Karena mobil yang pas baru launching kita belum nyoba sama sekali. Kita belum tahu gimana performanya, apa kelebihannya, apa kelemahannya, konsumsi bahan bakarnya berapa, performanya gimana, kita belum tahu. Nah setelah kita pinjam, barulah kita bikin selengkap mungkin, seenak mungkin. Tapi kalau pertama, yang penting info-info dasarnya itu tercover semua dan tidak ada info yang salah, keluarin cepat. Oh Masya Allah. Artinya kalau dipinjemin ke kita tuh berarti bukan endorse. Ke seminggu pakai. Bukan. Sering banget tuh kayak gitu. Bukan. Bahkan review mobil itu tidak pernah dibayar oleh mobil yang direview. Justru saya tolak. Emang iya? Ketika kita mau merek A gitu ya. Mas mau nge-review mobil kita ya? Sekalian deh Mas kita endorse di situ, tolong kelebihannya ini. Oh nggak bisa. Karena review mobil harus ada kelebihan dan kelemahan. Mana ada orang mau bayar kita kalau di reviewnya kita kasih tahu kelemahannya. Ya. Cuma yang rame begitu Om. Di sosial media, ntar sambil dicari deh Dim. Ini lagi ramenya tuh, saya posting, ketemu di postingan FYP siapa ya? Konten kreator. Dia ini tiba-tiba langsung ngasih tahu mobil apa? Hyundai yang listrik tuh. Ioniq 5. Ioniq 5. Mati total. Iya. Total mati. Dia masuk dalam mobilnya, mati total. Terus tiba-tiba ya Allah, komen-komen ya. Nggak apa-apa ini saya buka Om ya. Ini kan netizen lah ya, saya mewakili. Saya coba di tengah deh. Hahaha, masih aja gitu kan pakai mobil begini. Mobil ini cuma bagus di mata influencer. Bahkan di situ nggak tanggung-tanggung disebut. Mobil ini cuma bagus, cuma oke di mata 3 serangkai. Iya. Tahu ya 3 serangkainya ya? Ya itu komputer air itu di situ tuh. Itu gimana tuh? Itu sempat kita pelajarin ya. Iya, satu namanya mobil mogok itu pasti bisa terjadi apalagi kalau mobilnya terjual ribuan. Dan mogok itu banyak penyebabnya. Oke. Bisa karena sesimpel aki 12 voltnya udah lemah, bisa ada malfunction. Makanya mobil itu ada warranty. Kalau mobil itu tidak pernah rusak, tidak ada warranty. Yang masalah adalah kalau mobil sudah rusak, tidak mau bertanggung jawab. Dan yang mobil pernah mogok bukan hanya Hyundai Ioniq 5. Mobil yang lain pun ada yang pernah. Tapi kenapa Ioniq 5 ini sangat menarik perhatian? Karena ini mobil yang langsung boom. Langsung boom. Dan ini membuat Hyundai ini penjualannya juga jadi meningkat gitu kan. Padahal belum oke itu secara itu. Loh, tidak. Ini mobil sudah dijual secara global. Kan saya baca komen-komennya begitu. Ini mobil belum apalah itulah. Dari ribuan mobil yang terjual, mungkin ada 1-2 yang ada masalah. Yang ribuan lainnya kan nggak ada masalah. Tapi kan namanya sosial media itu semua bisa berkembang. Dan banyak sekali kita dapati ketika kita sedang mereview merek A, merek itu dihujat oleh orang-orang dari merek B dengan account lain. Buzzer? Bukan buzzer ya, karena mungkin mereka tidak dibayar untuk itu, tapi mereka menyerang merek kompetitor yang bukan tempat mereka bekerja. Ketika kita mereview merek B, gantian dari merek A-nya juga. Dan
kita kan sangat senang melihat sebuah musibah gitu, tapi kita tidak menelaah apa sih penyebabnya gitu. Iya benar. Benar. Keren. Nah, saya juga pernah mobil listrik saya mogok. Kebetulan yang mogok itu bukan Hyundai, karena Hyundai saya nggak ada masalah. Kebetulan yang mogok waktu itu Wuling REV saya. Oke. Saya tidak langsung ke sosial media, mogok nih. Saya cari dulu apa penyebabnya, apakah ini bisa terjadi ke orang lain, dan bagaimana cara mengatasinya. Setelah semuanya lengkap, baru saya keluarkan. Karena informasi yang diberikan sepotong itu akan menimbulkan opini publik yang mungkin berbeda dari kenyataannya. Dan saya tidak mau menggiring opini publik bahwa produk ini jelek. Saya harus tahu dulu permasalahannya. Bahkan waktu itu pernah Ioniq 5 itu ada yang catnya ngeletek. Ya. Saya tidak keluarkan di sosial media saya sampai saya tahu benar masalahnya apa sih. Tapi netizen bilangnya sengaja mungkin koordinasi dulu sama timnya karena dibayar apa segala macam, makanya nggak langsung publish. Saya beli Hyundai, Sendiri. beli Ioniq 5 itu semua sendiri. Oke. Mereka memang pernah beberapa kali Approach. menjalin kerjasama gitu ya untuk promosi sesuatu, tapi itu tidak berarti saya menjadi brand ambasadornya mereka. Tidak berarti kalau jelek dari mereka Dilindungi. baik di mata saya gitu ya. Ya. Enggak sama sekali. Tapi di jurnalistik saya selalu diajarkan untuk sebelum melemparkan satu masalah, cover both side. Oke. Harus tahu dari sisi sini dan harus tahu dari sisi sana. Jangan cuman karena kita itu fitnah judulnya. Kalau misalnya kita langsung melempar sesuatu tanpa kita memberikan solusinya. Iya. Atau tanpa kita memberitahu masalahnya apa gitu. Cuman ngasih tahu masalah, orang akan langsung hujat-hujatan di situ. Pasti yang tadinya mungkin nggak kena jadi ke bawah ya. Mobil apa sih yang nggak pernah mogok? Hampir semua mobil itu pernah mogok, pernah masalah, pernah klaim warranty. Oh, oke. Kalau yang listrik itu masalah yang paling utama apa? Satu aja. Iya Hyundai yang REV lah, yang Ioniq 5. Masalahnya Apa sih paling utama? Baterainya. masalah tuh maksudnya gini, masalah tuh Kenapa mati total? mati total itu bisa macam-macam. Satu, paling gampang kalau mobilnya ditinggal lama, aki 12 voltnya lemah. Oh. Kedua, bisa aja ada korsleting atau ada satu bagian yang tidak berfungsi dengan baik. Mobil listrik itu punya sistem safety. Ketika ada satu komponen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, dia bisa mematikan seluruh mobil untuk keamanan. Oh, iya. Berarti bukan gara-gara kayak mobil kerendam air total mati gitu ya? Justru ini airnya Enggak, beda maksudnya nih. sampai mati total tuh gara-gara harus semua totally rusak gitu. Enggak ya? Enggak. Karena gini, kan kita buat mobil aja ada on off, kita pakai kunci. Iya. Nah, itu ada sikring juga di situ. Ada namanya itu konektornya juga. Nah, ketika ada satu hal aja yang tidak beres, dia akan memilih untuk men-shutdown semua mobil supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut atau tidak terjadi bahaya. Nah, ini maksud saya. Jadinya jangan langsung diartikan bahwa kayak Jadi misalnya jangan diartikan mobilnya tidak berfungsi lagi. itu maksud saya. Ternyata Iya. gara-gara mungkin satu elemen Iya. justru diselamatkannya mungkin daripada Iya. mungkin berbahaya bahasa Iya. awamnya gitu kali ya. Iya. Tep di shutdown gitu semuanya. Iya, betul. Bukan gara-gara kemarin pas viral itu. Oke guys, mati total ya. Narasinya juga begitu lagi. Iya. Tuh lihat tuh. Total ya. Oke, yuk Iya. nggak bisa diapa-apain. Oke, Iya. total. Keren banget ya gitu-gitu. Iya. Disindir, sarkas dan seterusnya. Oh, baru tahu saya. Nah, sekarang tanya lagi ke orang itu, udah nyala belum mobilnya? Saya yakin udah nyala. Kok bisa? Tapi iya, karena pasti itu bisa ditangani. Ah. Karena itu pasti bisa ditangani. Oke. Tinggal apakah ketika sudah nyala, sudah beres, dia memposting lagi bahwa masalahnya ini. Biasanya Ini, enggak tuh. iya. Keren dapat. Biasanya ya udah. Iya. Kalau buat saya sih nggak masalah ya, maksudnya Oh. pasti kalau ada sesuatu mungkin nama saya disebut semua. Tapi bagi saya yang jadi pegangan saya adalah apa yang saya kerjakan saya tahu. Saya mengerjakan itu bukan karena untuk membohongi publik, tapi memang saya bekerja itu sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya tahu. Oh, oke. Jadi nggak mengganggu saya sama sekali komentar-komentar seperti itu. Biasanya kalau yang dilihat, diketahui dan seterusnya itu bisa menjadi pegangan juga nggak sih buat sehari-hari? Kayak mobil yang di depan nih. Nih Subaru Subaru tipe apa? WRX. Oke, itu juga dari awal kita bahas ya. Beli Endorse? tanpa diskon sama sekali. Kenapa pilih itu? Untuk harian? Dari Nggak juga? banyak ceritanya. Dari dulu emang saya suka Subaru. Kebetulan Subaru itu sempat hilang di Indonesia. Sekarang ada lagi dan mereka keluarin tipe yang ini. Dan ini DNA-nya dari rally. Jadi
saya memang tertarik, tenaganya besar, all wheel drive, pengendaliannya sangat baik, dan saya beli nih. Rata-rata banyak sekali. Saya pernah loh ditawarin dapat mobil gratis Kenapa nggak diambil? karena nggak suka mobilnya. Semua mobil yang saya beli harus saya suka, bukan karena di endorse. Pernah juga saya mau beli mobil, Mas Fitra nggak usah bayar deh, nanti kita langsung kerja sama aja. Oh enggak, saya bilang. Saya tidak mau beli mobil tidak bayar. Saya mau bayar normal. Bahkan saya nggak pernah minta diskon. Kasih diskonnya berapa? Karena saya nggak mau ada timbal baliknya nih, dikasih kan dulu udah dikasih diskon kalau gini sih. Iya. Saya beli normal dan tidak pakai diskon sama sekali. Kalau mereka mau kerjasama, mereka akan hubungin manajer saya. Kita mau kerjasama. Oke, kerjasamanya apa? Nah, kerjasama juga kita lihat. Kerjasama itu boleh dilakukan tanpa melakukan pembohongan publik. Oh, ternyata begitu aturan mainnya. Iya. Ini baru tahu, saya kira memang isinya yang ditonjolin yang baik-baik aja gitu loh. Enggak. Jadi kita pernah. Mbak, Mas, kita mau kerjasama. Oke, kerjasamanya apa? Kerjasamanya adalah kita mau bilang produk kita irit bahan bakar. Ternyata enggak, itu kita tolak. Enggak bisa karena tidak sesuai kenyataan. Pernah juga ada yang mau kerjasama sama kita, penghemat bahan bakar. Ini kalau ditempelin di tangki ini jadi mobilnya lebih hemat. Tahu. Oh oke. Boleh kita coba dulu. Begitu kita coba ternyata nggak ada itunya, mohon maaf kita nggak bisa melakukan kerjasama. Kita bayar double. Enggak juga, kita tolak juga. Karena menurut kita kerjasama itu hanyalah uang yang dibayarkan mereka ke kita untuk membeli space di sosial media kita, bukan untuk membeli kredibilitas kita. Ini poinnya nih. Dari tadi saya nungguin nih. Orang rela akan menggadaikan, Iya. ya kan, kredibilitas. Itu godaan yang paling besar memang. Berat itu kalau yang belum kaya. Om Fitra ini kan udah kaya. Lalu terus gimana caranya mereka mau nggak mau harus ambil? Masih banyak yang lebih kaya dari saya. Ya. Nah, terus gimana kalau ngomongin soal kaya? Apa sih, penasaran juga nih mereka. Monetisasi kemana? Revenue-nya, bisnisnya. Oke. Bisnis apa, Om? Nggak ada, ini aja. Saya nggak punya bisnis lain. Masa sih? Nggak ada. Lalu uangnya dari mana? Oke, sekarang tentang kaya dulu ya. Kalau menurut saya, kaya itu bukan tergantung berapa banyak uang kita di tabungan. Iya, oke, sepakat. Kaya itu sangat tergantung dengan bagaimana kita bersyukur dengan yang kita punya. Oh, Masya Allah. Kita bisa merasa kaya dengan uang yang sedikit, dan kita bisa merasa miskin dengan uang yang banyak. Masya Itu Allah. dulu. Masya Allah. Oke. Iya. Jadi apa yang saya dapatkan di sini itu bukan tujuan dari awal sama sekali. Saya bilang 14 tahun saya jadi wartawan dengan gaji UMR lebih sedikit, saya sudah merasa orang paling kaya sedunia. Masya Allah. Ya, tapi gini Om, maksudnya kan tadi kan saya dengar beli mobil. Oke. Kan banyak banget di sini penasaran kok. Ini gue beli sendiri ya. Oke. Ini gue nggak di endorse ya. Lah terus uang dari mana? Oke, jadi pertama kali kan saya melakukan review mobil. Kemudian ada YouTube kan, kemudian saya pindah ke YouTube. Ternyata YouTube kan masif sekali. Iya. Dan di YouTube itu kan personal value itu jadi muncul kan. Nah, ini saya nggak pernah lupa nih. Waktu itu ada teman saya yang namanya Eka Gustiwana, musisi. Tahu kenal saya. Mas Fitra kan orang sudah banyak tahu Mas Fitra itu mereview mobil. Kenapa nggak bikin channel Fitra Eri? Hah? Orang mau nonton apa dari gue? Kehidupan gue tidak sebegitu menariknya gitu kan. Enggak Mas, karena orang sudah tahu Mas Fitra Eri, coba deh bikin. Banyak sekali hal-hal otomotif selain review mobil, kata dia. Makanya saya bikinlah channel ini, Fitra Eri. Nah, untuk memberitahukan tentang otomotif semua. Nah, begitu channel kita itu besar, ternyata besar diterima oleh orang, dan ketika kita viewernya itu banyak, pasti banyak perusahaan itu yang mau nebeng promosi di YouTube kita supaya lebih dibaca lebih banyak orang. Iyalah. Nah, jadi mulai tuh abis 1 tahun bikin kayak gini, tiba-tiba ada telepon, Mas kita mau placement di tempat Mas Fitra, rate-nya berapa? Hah? Rate apa ya? Saya bingung gitu ya, rate apa ya? Terus saya untungnya ada saudara saya yang sekarang jadi manajer saya, Diandra. Terus kita pelajari, oh ternyata kalau sosial media sudah mulai gede akan ada endorse ini. Cuman hati-hati endorse nanti barang jelek kita suruh bilang bagus lagi. Ditunggangi gitu ya. Oke, akhirnya kita menentukan policy. Boleh kita terima endorse setelah kontennya kita setujui dan kontennya kita yakin itu tidak membohongi publik. Kalau ada barang jelek,
minta dibilang bagus, mau bayar berapapun kita tidak akan terima. Daripada kita bikin konten dan kita jelekin itu barang, mendingan ya udah lo nggak usah bayar gue, kita nggak usah kerja sama. Lo cari tempat lain buat promosi. Wow. Kayak gitu. Wow. Lo baru gue terima untuk endorse ke kita kalau memang kita yakin bahwa barang yang lo jual adalah bermanfaat buat orang dan benar apa yang kita sampaikan di situ. Bahwa lu bayar ke kita bukan untuk membaguskan sesuatu yang jelek, tapi hanya untuk space di sosial media kita. Wah, ini nih. Di Islam juga clear juga nih bahasnya, Kayak gitu. tidak boleh berbohong Betul. dalam berjualan dan seterusnya. Lah cuma kan nggak ada yang sempurna otomotif. Mobil kan nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Tapi misalnya Nah, gini. terus? Misalnya Kijang deh. Oke. Kijang Toyota datang, Mas kita mau review Kijang dong, tolong bagus-bagusin gini. Oh enggak. Dan mereka juga tidak melakukan itu. Oke. Tapi mereka lakukan apa? Om Fitra, Om Mobi, Ridwan, kita bikin project perjalanan yuk keliling Jawa pakai Toyota Kijang. Oh, masuknya di situ. Masuknya di situ. Berarti brand juga harus pintar. Iya kan, kalau nggak Karena orang sekarang udah pinter juga. Dan keberhasilan seorang reviewer kan ketika dia mereview sebuah mobil, sebuah produk, orang kan akan beli. Iya. Dan orang yang beli merasakan pengalaman yang sama dengan reviewer itu. Betul, betul. Baru dia tumbuh kepercayaan. Betul, story-nya jelas. Betul. Iya. Oh, value-nya jadi ke bawah. Jadi secara nggak langsung Om Fitra ini jadi demand creator ya, bisa dibilang ya. Jadi kayak nge-create demand pada Iya, kan? ada beberapa kejadian memang kita mempromosikan sesuatu yang itu belum menjadi demand di orang. Iya. Setelah kita promosikan jadi tiba-tiba jadi demand. Tuh caranya kan mesti memang demand harus di-create. Tapi yang penting itu, yang penting uang bukan untuk membeli reputasi kita. Uang hanya untuk membayar space di sosial media kita. Wah, mahal. Saya baru tahu, saya pikir mohon maaf ya Om Fitra dan teman-teman, Ridwan, Mobi dan semuanya, maaf sebelumnya ya. Memang nggak boleh sih, bener Islam itu udah kasih tahu bahwa nggak boleh suudzon ya. Betul. Sempat kita tuh setan goda-godain bisa aja, paling dibayar, bisa aja tuh pentingnya tuh. Nih, jadi saya kasih tahu ya, tahu prosedurnya ketika orang itu mau kerjasama. Coba. Perusahaan datang bisa ngemail. Iya. Kita mau melakukan kerjasama seperti ini. Saya akan kasih ke manajer saya. Oke. Abis itu manajer saya akan nanya, mau kerjasama apa? Kita mau bikin postingan di Instagram dan postingan di YouTube. Oke. Sebelum kita tahu kontennya apa, kita akan sodorkan rate card kita segini. Oke. Are you okay? Oke, kita udah oke. Oke, kalau udah oke, sekarang kita bahas apa yang mau Angkat. dipromosikan. Oke. Oke, dia mau promosikan gini-gini. Abis itu approval dari kita. Dari Oke. pihak tim Fitra Eri. Kita oke apa enggak? Kalau kita nilai bahwa ini benar, ini tidak melakukan pembohongan publik, ini tidak bukan sebuah hal yang negatif, barulah mereka kerjasama sama kita. Sudah banyak sekali brand yang kita tolak karena mereka meminta kita untuk mempromosikan sesuatu yang tidak nyata menurut kita, sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak mungkin kita sebut juga sih ya. Iya, Tapi nggak pasti mungkin, ada nggak lah mungkin. ya. Pasti ada. Itulah bedanya beriklan di kita dengan beriklan misalnya di billboard atau di TV. Kalau di TV, di billboard itu panduannya adalah dari peraturan pemerintah, tidak boleh sara, pornografi semua. Tapi kalau di kita ditambah lagi, infonya tidak boleh menyesatkan publik. Wow, mahal ini. Pantesan bertahan sampai sekarang. Kalaupun Masya Allah. sampai terjadi kesalahan informasi, misalnya memang ini jelek, ternyata kita bilang bagus. Ya, terus? Kalau itu sampai terjadi, itu saya bisa guarantee itu kesalahan saya. Maksudnya kesalahan saya bukan karena niat saya. Bukan karena niat yang jelek dibikin bagus, tapi itu murni kealpaan saya atau kesalahan saya gitu. Tapi susah klarifikasinya ya. Oh, itu biasanya saya klarifikasi kalau misalnya ada kayak gitu. Untungnya belum ada. Tapi kalau misalnya ada, saya yakinkan kalau saya salah mereview, itu kesalahan saya, kesalahan otak saya. Bukan karena niat saya membohongi. Iya benar, manusia kan kadang kepleset juga gitu kan. Mungkin ini, mungkin itu. Oke lah, ini terakhir nih Om Fitra. Kita main Matrix saja untuk rekomendasi buat teman-teman semua. Mobil harga murah. Oke. Oh, murahnya siapa nih? Nah, makanya kita cek dulu nih ya. Jangan dari murah dulu deh, murah belakangan biar pada penasaran deh. Matrix kan gitu ya. Jadi yang paling kanan tuh harga mahal. Biasanya apa sih kalau mobil kualitas ya? Apa sih? Harga mahal biasanya kan
harga nggak bohong tuh bilangnya Iya, kan. harga nggak bohong, harga mahal. Tapi yang paling sebelum kita main Matrix satu dulu, yang paling banyak dicari tuh mobil tuh biasanya apa? Iritnya secara kualitas. Kalau kualitas kan- Value for money. Oh, oke. Enggak, tapi satu elemen deh, misalnya apa kecepatan? Biasanya paling dikejar oleh orang. Apa tuh? Itu biasanya kalau global ya, itu desain. Tapi kalau di Indonesia resale value. Oh, value ya. Resale value. Oh, resale value ya. Jadi ketika kita beli mobil ini nanti dijual lagi. Dijual berapa? lagi tinggi nggak ya? Iya. Ah, boleh deh kita main gitu. Harga mobil paling mahal, paling tinggi menurut Om Fitra ya. Harganya mahal, resale value-nya oke. Supercar. Apapun supercar ya. Enggak, supercar yang langka. Oh ya. Karena suatu hari orang tidak bisa mendapatkan mobil itu lagi dan harus beli dalam keadaan bekas. Dan cuman kita sebagai kolektor yang punya. Nih saya kasih contoh ya. Orang berpikir bahwa kita beli mobil yang gampang lah 500 jutaan. Kita pakai 3 tahun, harganya turun mungkin jadi 300 jutaan. Artinya kita ada depresiasi 200 juta. Ada loh orang beli mobil harga 2 miliar. Setelah 3 tahun, mobilnya harganya jadi 2,8 miliar. Karena dicari. Kok naik sih? Iya, Oh, dicari itu supply ya. demand. Apa brand apa coba sebutnya? Paling gampang ya, BMW M3. Oke. Itu tuh. Karena kesusahan supply, mereka jadi harga bekasnya naik. Contoh paling gampang lagi, Toyota Land Cruiser. Wow, Land iya. Cruiser 300. Susah itu. Harga hanya bukan hanya ya, maaf. Oh. Banyak itu. Tapi kalau dibandingin resale value-nya memang hanya Terbukti harga kan kaya kan berarti? enggak, harga 2,3 M. Sekarang kalau kita mau beli Toyota Land Cruiser, kita harus ke pasar bekas. Karena kalau kita mau beli baru, kita mungkin harus tunggu 4 tahun, 5 tahun. Oke. Di pasar bekas harganya 3 miliar lebih. Investasi dong ya. Jadi kalau kita tahu mobil mana yang akan jadi langka, itu bisa jadi investasi. Oke. Dulu Nissan GT-R Ya. harganya 1,8 miliar rupiah. Sekarang mobil tahun 2008 Nissan GT-R yang dulu kita beli 1,8 miliar rupiah, sekarang dijual dengan gampangnya 3 miliar, 4 miliar. Dahsyat. Tapi berbeda dengan Skyline kali ya. Skyline itu kan sampai R34 masih namanya Skyline. Begitu R35 dia namanya GT-R. Sebenarnya itu kan Ya, tapi Benz family yang Nah, makanya maksud saya bukan di pasti GTR. Oh, yang GT-R R34 yang Iya. sebelumnya Aha. itu harganya sekarang bekasnya udah 7 miliar, 8 Masa iya miliar. sih? Iya. Wow. Jadi kalau kita mau investasi di otomotif bisa sekali, tapi kita harus jeli mobil mana yang sekarang harganya masih murah, yang akan kedepannya itu semakin mahal. Kemarin saya baru nge-review sebuah Honda Integra Type R Oke. yang pada tahun 2006 barunya itu harganya 500 juta rupiah. Sekarang? Yang mana waktu zaman dulu itu juga mahal. Oh. Sekarang terjual 2 miliar rupiah Kok bisa gitu ya? karena mobilnya nggak ada lagi. Wah, tuh bocoran yang pertama tuh guys, harga tinggi, resale Value-nya value tinggi. bukan resale value, Oh. malah bukan depresiasi. Itu bukan Mobil itu melakukan apresiasi. Iya betul. Dan nggak mungkin dijual lagi biasanya tuh. Iya, karena banyak orang yang pengen tapi yang mau jual dikit. Iya. Gitu. Jadi ada, tapi kalau kayak gitu kan biasanya mainan Kolektor. pecinta otomotif, Iya. kolektor. Tapi kalau 90% orang biasanya kalau mobil yang pengen beli walaupun mahal tapi resale value-nya itu terjaga, biasanya cari mobil yang populer. Oke. Yang kedua berarti ini ada 4 kan matriksnya. Berarti yang kedua harganya tinggi tapi resale value-nya kecil. Oh, banyak. Itu merek-merek Coba, apa disebut? terutama merek-merek yang after sale service-nya kurang bagus. Misalnya cuma ada satu bengkelnya di Indonesia. Oh, berarti itu rata-rata Modelnya Ford nggak dong. eksklusif. Ford abis Fordnya tutup waktu itu langsung Iya. resale value-nya Itu kan. turun. Terus mobil-mobil pernah ada kayak misalnya Jaguar dulu misalnya. Ah iya tuh Jaguar kemana tuh ya? Tapi Tapi kan langka harusnya tinggi dong. Enggak gitu juga. tergantung. Itu kan tergantung banyak orang yang minat apa enggak. Langka tapi nggak ada yang minat sama aja. Sama aja. Ya. Oke, itu 2. 3. Harganya rendah, Mm-mm. tapi resale value-nya tinggi. Paling rendah. Ayo. Nah itu seperti yang saya bilang tuh mobil-mobil kayak yang 500 jutaan ya. Rendahnya rendah siapa dulu nih? Rendah berapa dulu nih? 300, 200? Coba. ada mobil yang harganya nggak begitu tinggi tapi supply-nya tuh sedikit. Apa tuh? Misalnya Expander. tahun lalu itu terjadi di Wuling REV. Oh iya?
Harga 295. Semungil begitu tuh. Peminatnya membludak. Akhirnya tidak ada orang yang bisa dapat langsung ready stock. Di 3 bulan pertama kalau kita habis beli, kita dapat mobilnya langsung kita jual, harganya naik. Oh. Tapi kalau sekarang udah terkoreksi. Oh, oke. Hyundai Ioniq 5 harga nggak sampai 1 miliar. Dulu orang harus nunggu 2 tahun, 3 tahun sebelum ada subsidi pemerintah ya. Oke. Sebelum ada subsidi pemerintah, itu kita beli 850, kita mau langsung jual lagi 1 miliar bisa. Bisa tuh ya. Bisa. Berarti listrik semua dong yang sebutan Om tadi barusan. Karena kebetulan orang lagi minat ke mobil listriknya kan luar biasa kan. Pernah ada lagi kejadian Mitsubishi Expander dulu. Harga di 300-an, peminatnya membludak di 2007. Itu kalau kita beli 1 bulan 2 bulan kita pakai, kita bisa jual harga lebih tinggi. Oh, sama nggak kayak Stargazer sama kereta? Stargazer sempat di awal, tapi sekarang udah nggak lagi. Udah nggak lagi ya? Iya. Kereta sama? Kereta nggak terjadi seperti itu. Enggak ya? Nggak terjadi. Kali seperti bocoran itu. ya. Terakhir berarti yang keempat. Harganya rendah banget. Resale value-nya kecil juga. Datsun misalnya. Datsun. Datsun tuh harganya rendah. Dan resale value-nya juga rendah. Apalagi sekarang Datsunnya udah nggak ada. Ini depan mobil siapa? Datsun. Mobil saya. Tapi gratis kalau itu. Oh, Karena itu hadiah menang kontes modifikasi. Oh iya. Makanya kok dipakai gitu ya. Tapi emang Ya udah. daripada dijual nggak ada harganya, mendingan dipakai. Iya. Ntar kalau brand Datsun mau masuk nggak bisa dong, udah bilang begini. Apa? Brand Datsun mau masuk nggak bisa dong. Loh, brand Datsunnya udah pergi dari Indonesia, udah nggak ada lagi. Oh iya. Dan ya itu memang fakta, bukan Parah ya, ngejelek-jelekin. paling hancur itu ya. Iya, apalagi setelah Datsunnya itu pergi dari Indonesia. Apa alasan? Satu aja. Gara-gara apa sih kok bisa hancur-hancuran Ya begitu? karena sekarang orang bingung. Sekarang Datsunnya udah nggak ada di Indonesia. Spare partnya susah gitu ya. Kekhawatiran, belum tentu spare partnya susah. Yang bikin harga turun itu bukan hanya spare partnya susah, bisa aja hanya kekhawatiran spare partnya susah. Oh, belum nyampe ke spare partnya padahal ya. Iya, baru kekhawatiran orang aja itu bisa membuat ini. Bisa digoreng dong. Kenapa ada mobil kayak mobil yang bagus ya seperti Bentley gitu ya, Iya. BMW seri 7. Kenapa resale value-nya juga rendah? Kebanyakan tuh kekhawatiran orang. Aduh, khawatir kalau mobilnya rusak nanti perbaikannya mahal. Nah, artinya kan kalau kayak begitu kan bisa jadi digiring opininya. Contoh misalnya, bisa. ya kan penggorengan kompetitor. Bisa. Itu makanya sama seperti saham. Ah. Sama seperti saham yang digoreng bisa naik harganya. Iya. Saham perusahaannya lagi kena isu segala macam turun sahamnya. Wah, Masya Allah. Siap. Makanya kalau beli mobil Mm-mm. sesuaikan sama kebutuhan kita. Apalagi kalau mobil pertama, sesuaikan sama kebutuhan kita, cari mobil yang aman. Kalau kita nanti rezekinya lebih, baru bisa beli mobil hobi. Tuh, bener. Total berapa? Om, mobil Nggak usah disebut di sini. Hah? Ada berapa mobil? Total? Di sensor ya. Iya, boleh. Oke, Nanti sensor. Bener janji. Cuma nantinya pengen mau dikurangin. Nantinya Ya mau udah, dikurangin, tapi sekarang. Hah? Nantinya mau dikurangin tapi udah janji sama istri. Gue baca komen-komennya. Misalnya lu posting apa, Tante awas nih, omnya nakal nih. Gue baca komen-komennya seru banget nih. Awas nih, beli mobil mulu nih. Banyak banget. Karena Parah. saya kan bukan beli mobil cuman buat gaya-gayaan. Enggak dipakai tiap hari. Satu orang nggak bisa bawa segitu. Om, ngapain orang di rumah doang? Makanya mestinya nggak usah ada progresif kan, karena nggak bisa dibawa semua juga kan, cuman satu-satu Iya. kan. Pembenaran suami. Nah, cuman kan gini, kalau kita suka sama mobil, habis kita beli, biasanya orang kalau cuman penasaran sama mobil, begitu beli, coba bosan jual. Kalau ini makin lama makin sayang jadinya gitu. Aduh, kok dijual ya gitu. Parah kali. Thank you Mas Dery. Thank you Om Fitra ya. Ketemu lagi di Soto Anen. Siap. Kita kasih solusi.